Shalom saudaraku, selamat Natal, Merry Christmas. Kembali berjumpa di We Talk, No I But We Let's Talk Together bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Shalom, Ruli Simorangkir. Oke, Bang, ini kita di acara Natal, spesial Natal. Tentunya kita mau membahas satu topik yang sangat menarik dan telah bersama-sama kita Ibu Rita Wahyu. Thank you Bu untuk menemani kita kembali. Selamat Natal. Ya. Merry Christmas Bu. Ya, Selamat sebab Natal, nih Bang, Pastor Wigan, Pastor Ruli. yes, pada kesempatan ini kita mau membahas satu topik yang sangat seru Bang, ya. Tetapi sebelumnya kita mau menyapa dulu. Sekali lagi saya ucapkan Selamat Natal, Merry Christmas buat setiap saudara yang menyaksikan acara ini. Mari kita belajar bersama karena saya pun yakin saya pun akan belajar banyak pada kesempatan ini. Bang, kita langsung to the point aja karena waktunya tidak banyak ya. Ini kita mau ngomongin di edisi Natal ini tentang Natal. Ya. Kalau hari ini kita tanya sama Mbah Google, ya. Kalau kita tanya sama Mbah Google nih, kita ketik tentang Natal di Google, maka 90%, mungkin lebih dari 90% isinya Natal itu berasal dari paganisme.
atau dari penyembahan dewa matahari. Oke, ya. Di mana orang itu sekarang ya Google itu dalam tanda petik kayak Tuhan, tanya apapun sama Google. Iya. Dan memang kadangkala ada banyak yang benar juga. Ya kalau cari tukang bakmi, tukang bakso, tanya alamat, Google Ketemu paling lah tahu. pasti. Iya. Tapi sekarang kalau orang tanya Natal nih Bang, waduh ini begitu kita ketik langsung keluarnya Natal itu Soul dari Infinity. hari penyembahan dewa matahari. Matahari. Sehingga di orang-orang Kristen sendiri jadi banyak pertentangan nih Bang. Ya. Ada yang bilang itu nggak boleh, itu perayaan pagan, itu Oke. dari kekafiran katanya gitu. Belum lagi sampai ada yang mempersoalkan orang ngomong Merry Christmas saja, kata Merry-nya aja dipersoalkan sampai. Nah, ya jadi ini ada banyak pertentangan. Justru pada kesempatan ini kita mau mengulik Bang. Yes. Kita mau mengulik sebenarnya gimana sih dari sudut pandang tradisi Yahudi, terus Ya. kemudian dari kekristenan harusnya angle kita tuh gimana. Ya. Nah, sebelum kita tanya langsung ke Ibu Rita, Abang mau tambahin sesuatu dulu nggak? Iya, kalau hari ini tema Natal, tema We Talk tuh judulnya adalah Natal Pagan, tanda tanya. Iya. Tentunya kami ini nggak bermaksud untuk membuat judul acara kami ini menjadi suatu polemik. Iya. Seperti Pastor Wigan sudah sangat tepat tadi sampaikan bahwa maksud kita adalah membuka wawasan. Nah, ketika kita bicara tentang sejarah, ya ketika kita bicara tentang sejarah, selalu akan ada angle-angle atau cara pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku sejarah. Katakanlah misalnya sejarah tentang kelahiran saya. Ini angle-nya akan beda-beda, akan bisa dilihat dari orang tua saya punya cerita. Orang tuanya orang tua saya juga punya cerita, masing-masing punya cerita terhadap satu sejarah kelahiran saya, gitu kan. Begitupun dengan sejarah Natal. Pasti akan ada banyak angle. Nah, selama ini mungkin kita udah dengar angle yang berasal dari budaya barat. Hari ini kita mau belajar tentang angle yang terambil dari budaya Yahudi. Iya. Bukan apa-apa, untuk memperkaya wawasan kita. Iya. Sehingga kita akan memiliki kemampuan untuk menikmati Natal dengan macam-macam sudut pandang. Iya. Itu loh Dan maksudnya. of course tentunya bagaimana sikap orang percaya, sikap orang Kristen dalam Ya. memaknai Natal. Nah, jadi dengan wawasan yang luas, terus kita punya Yes. cara untuk Kita bisa ambil menikmati positioning. Natal. Ya. Ya. Oke, langsung aja nih Abang Ya. ya. Oke. Kita mau tanya sama Ibu Rita ya, sebagai narasumber yang seringkali memperkaya wawasan kita, khususnya ketika kita kaitkan dengan perjanjian lama atau tradisi Yahudi. Bu, sebenarnya gimana sih Bu dalam sudut pandang Ibu nih kalau tentang Natal ini, melihat polemik-polemik yang ada? Saya mau mengatakan kepada Anda semua, Natal bulan Desember, Natal 25 Desember adalah suatu peringatan yang Yahudi banget. Jadi bukan dari budaya barat, bukan dari pagan, tetapi hal yang sangat Yahudi. Hal yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Apakah ada dasar alkitabiahnya untuk merayakan Natal? Di mana ayatnya boleh merayakan Natal? Enggak ada tuh. Nah, saya akan membacakan atau Pastor Wigan akan membacakan 2 Timotius 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya. Jadi inilah dasar kita untuk memperingati kelahirannya, bahwa dalam 2 Timotius 2 ayat 8 di sini ini adalah bagaimana cara Rasul Paulus itu untuk memberitakan Injilnya. Yang pertama adalah bicara tentang kebangkitannya, yang kedua bicara tentang kematiannya, yang ketiga bicara tentang kelahirannya. Anda nggak akan bisa memberitakan tentang kebangkitannya saja tanpa kematiannya. Kalau orang itu pernah mati dan bangkit, pasti dia pernah lahir. Pernah lahir. Yang artinya di sini kelahiran, kematian, kebangkitan menjadi satu paket dalam pemberitaan Injil kita. Jadi apabila kita memperingati Natal, itu adalah dasarnya ada di 2 Timotius
2 ayat 8 ini. Pastor Oke. Wigan. Iya. Jadi kita punya dasar untuk memperingati Natal. Satu lagi, Iya. di Alkitab itu mengatakan tidak ada yang menyuruh bahwa kita itu untuk merayakan Natal. Natal itu cuma tradisi. Iya, betul. Natal itu tradisi. Memang tradisi, tapi apakah semua tradisi itu jahat? Enggak. Apalagi Natal itu adalah tradisi dari surgawi, bahwa ketika Allah itu inkarnasi ke bumi, ada tradisi nyanyi-nyanyian. Dan siapa yang menyanyi? Iya. Para malaikat. Iya. Kita baca ayatnya. Iya. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Lukas 2 ayat 13 ya. Sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, jadi apabila kita bersuka bernyanyi ketika memperingati Natal, tradisi, yes. Tapi ini tradisi sorgawi. Iya. Pastor Wigan. Bu, tadi saya tertarik, Ibu sempat bicara sekilas bahwa Natal itu justru tradisi Yahudi. Nah, ini nih Yes. Bang. Ini sementara banyak orang bilang ini pagan, sekarang Ibu Rita malah bilang ini tradisi Yahudi. Iya. Nah, ini gimana nih, Bu? Sebenarnya tuduhan pagan, Natal itu pagan, sebenarnya baru terjadi pada abad ke-18 oleh seorang teolog Jerman, Oke. yaitu Paul Ernst Jablonski, Oke. pada abad yang ke-11, ke-18. Dan dari sinilah bertubi-tubi dimulainya tuduhan Natal itu pagan yang dimulai dari Kaisar Aurelius pada abad keempat. Nah, Anda tahu bahwa Natal 25 Desember adalah pagan, itu nggak ada catatan sejarahnya. Kecuali tuduhan yang berasal dari seorang yang bernama Paul Ernst Jablonski. Dan kemudian tuduhan ini terus-menerus disuarakan hingga hari ini. Padahal kalau kita membaca dalam catatan-catatan bapak-bapak gereja maupun dalam catatan-catatan dokumen paling tua dari gereja purba, semuanya menulis bahwa Natal itu terjadi pada tanggal 25 Kislev, bulan Ibrani Kislev, tahunnya 3757 kalender Yahudi. Ya. Nah, Bu, sekarang ini hubungannya dengan tradisi Yahudi itu gimana, Bu? Saya mau tanya dari tradisi Yahudi dulu nih tentang Natal. Biasanya orang-orang yang anti Natal itu memiliki dalil. Yesus Kristus harus lahir di antara 7 hari raya. Ya, di antara 7 hari raya itu ada hari raya Paskah, ada hari raya Pentakosta, ada hari raya Sukot, hari raya Yom Kippur dan lain-lain. Maka Yesus harus lahir di antara 1 dari 7 hari raya ini. Nah, kalau bulan Desember itu nggak memenuhi 7 hari raya. Tapi saya hari ini mau bicara kepada kita semua. Kejadian kita itu sejak kapan? Ya. Kejadian manusia itu sejak kapan? Nah, ada satu yang menarik. Saya bicara tentang istilah dalam bahasa Ibrani, yaitu istilah yang artinya rahim, rahim ibu. Nah, rahim ibu itu berasal dari kata Ibrani rachem. Dari kata rachem muncul kata rachamim. Nah, dari kata rachamim itu adalah sifat Allah yang maha rahmat. Jadi rahmat dan rahim ibu adalah kata-kata yang sama. Mengapa rahmat dan rahim ibu memiliki kata-kata sama? Ini dasarnya adalah dari Kejadian 3 ayat 15, Pastor Wigan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini oleh Bapak Gereja Irenaeus disebut sebagai Injil yang pertama atau Proto-Evangelium. Bahwa rahmat Tuhan itu hadir dari keturunan perempuan. Nah, dan Tuhan betul-betul menurunkan rahmatnya yang kita peringati pada setiap hari Natal ini, bahwa
Allah itu inkarnasi melalui rahim ibu. Maka rahim ibu sama dengan equal dengan rahmatnya Tuhan. Nah, kita baca juga Mazmur 103 ayat 13. Pastor Mazmur Wigan. 103 ayat 13. Ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita tadi mendengar ada 2 kali kata sayang. Dan kata sayang di dalam bahasa aslinya adalah kata rahim, rechem. Jadi seperti rahim yang diberikan kepada anak-anaknya. Seperti sayang, kasih. Nah, jadi cinta Tuhan itu selalu ditujukan kepada apa? Rahim perempuan. Yang dimana betul-betul Allah itu selalu memberikan berkat itu melalui rahim ibu. Berkat pertama yang diberikan kepada perempuan ada di Kejadian 3 ayat 15. Dan sebelumnya Tuhan memberikan berkat prokreasi pada Kejadian 1 ayat 28, beranak pinaklah. Beranak pinaklah melalui siapa? Rahim ibu. Jadi rahim ibu adalah sarana dari rahmat Tuhan. Nah, sekarang kejadian kita menurut pemazmur itu bukan pada saat kita lahir. Tetapi pada saat konsepsi, pada saat kita itu ada di rahim ibu. Nah, ini kita bisa baca dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 Sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pingganku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya. Ya. Ya, oke. Dan Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bang, ini rupanya orang Yahudi cara menghitungnya agak mirip atau sama dengan orang Chinese nih, Bang. Yes. Gimana samanya? Kehidupan dari rahim ibu. Iya, jadi orang Chinese itu selalu kalau hitung umur ditambah 1 tahun. Kata oma saya, kata, emang pas di dalam kandungan itu belum hidup. Ya. Jadi selalu ditambah 1 tahun, Bang, memang. Jadi ini karena filosofinya sama-sama filosofi Timur. Dan orang Yahudi adalah sama-sama Asia. Jadi cara pikirnya, cara berpikirnya sama. Jadi kejadian manusia bukan saat dia lahir, tetapi pada saat dia ada di kandungan. Engkau matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Jadi kalau kita memperingati Yesus Kristus lahir pada 25 Desember, Anda jangan lihat 25 Desembernya. Coba hitung 9 bulan sebelum 25 Desember. Itu jatuh di bulan apa, Pastor Wigan, kira-kira? Maret. Ya. Akhir Maret sampai awal April itu biasanya terjadi satu hari raya terbesar bagi orang Israel. Hari rayanya adalah hari raya yang jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan. Dan di situ adalah hari raya Paskah. Jadi kalau orang-orang mempersoalkan kenapa Yesus Kristus lahir pada 25 Desember yang gak ada urusannya dengan 7 hari raya, mereka lupa bahwa kejadian manusia bukan saat dia lahir, tetapi pada saat ada di kandungan ibu. Jadi inkarnasi Yesus Kristus bukan saat dia lahir, tetapi pada saat konsepsi, annunciation, ketika malaikat Gabriel itu datang ke perawan Maria. Hari ini Roh Kudus akan menaungimu dan engkau akan melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi. Wah, oke. Jadi di sini yang kita mesti ngerti adalah bahwa mungkin memang tidak terdapat aturan dalam Alkitab rayakan Natal. Ya. Nggak ada itu, pasti nggak ada. Tapi jangan lupa ada cara berpikir, ada filosofi, gitu kan. Alkitab nggak pernah loh bicara tentang boleh nggak boleh untuk orang-orang yang udah dewasa ya. Nggak ada boleh nggak boleh. Sebaiknya bikin begini, sebaiknya bikin nggak. Itu nggak ada. Karena orang-orang itu udah punya cara berpikir, udah bisa filosofis. Dan ini ada di catatan Bapak Gereja Tertullianus dari Kartago abad kedua, bahwa konsepsi itu terjadi pada tanggal 25 Maret yang bisa kita bayangkan itu equal dengan hari raya Paskah. Dan kalau kita membaca
Saya membaca ada satu catatan dari buku tradisinya orang Yahudi dalam Rosh Hashanah 11a. Ya. Saya membaca ini sangat bergetar dengan mengkomparasikannya dengan catatan-catatan Bapak Gereja. Ya. Oke. Yang satu tadi adalah Tertullianus. Masih ada catatan-catatan Bapak Gereja yang lainnya yang saling memberikan konfirmasi terhadap konsepsi yang terjadi pada saat hari Paskah. Rosh Hashanah 11a, saya baca dalam bahasa Ibrani, ini menarik sekali. Rabbi Yehoshua Omer. Rabbi Yehoshua berkata, Benisan Nifra Haolam. Pada bulan Nisan, yaitu bulan terjadinya hari Paskah, alam semesta diciptakan pada bulan Nisan. Menarik. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta pada bulan Nisan. Kemudian kalimat kedua dari Rabbi Yehoshua ini. Benisan noldu avot. Bapak-bapak leluhur kita lahir pada bulan Nisan. Siapa bapak-bapak leluhur orang-orang Israel? Dia adalah Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub. Lahirnya pada bulan Nisan. Terus kemudian kalimat keempat. Benisan metu avot. Pada bulan Nisan, bapak-bapak leluhur kita itu meninggal. Oh. Kemudian kalimat berikutnya. Benisan nigalu. Pada bulan Nisan kita itu ditebus. Nah, ini mengingatkan orang Israel yang ditebus dari perbudakannya di Mesir, keluar dari Mesir melewati Laut Merah. Itu terjadinya kapan? Bulan Nisan yang mereka peringati sebagai hari Paskah. Setelah ada kematian anak-anak sulung di Mesir dan orang-orang Israel itu ditebus dengan anak domba Paskah, mereka keluar dari Mesir, itu terjadi pada bulan Nisan, mereka ditebus. Dan yang menarik ini, kalimat terakhir dari Rosh Hashanah 11a, ini catatan sejarahnya orang Yahudi mengatakan begini. Benisan atidin ligael. Di masa depan kita semua akan mendapatkan penebusan penuh pada bulan Nisan. Saya membaca ini dengan sangat bergetar. Pertama kali saya membaca ini, malam itu saya nggak tidur. Kenapa? Karena saya teringat pada Yohanes 19 ayat 14, Pastor Wigan. Yohanes 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah kira-kira jam 12 ketika Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Ya, kalimat ini kalau kita baca dalam bahasa Indonesia biasa saja. Tapi kalau kita membaca dalam bahasa asli Yunani, ini ada kata-kata paraskevito Paskah. Persiapan dari Paskah. Bahasa Ibraninya apa? Vhaet eref Pesach. Jadi Yesus mati melakukan penebusan menyeluruh bagi kita semua terjadi pada tanggal 14 Nisan. Bukankah ini sama seperti yang ditulis dalam kitab tradisinya orang Yahudi, Rosh Hashanah 11a? Bahwa ternyata semua terjadi pada bulan Nisan. Nah, orang Yahudi itu percaya orang-orang penting mereka, kelahiran dan kematiannya itu tanggalnya sama. Jadi kalau Yesus mati pada 14 Nisan, pastilah konsepsinya juga terjadi pada 14 Nisan. Dan itulah yang dicatat oleh Bapak Gereja Tertullianus pada abad kedua. Bukan cuma Tertullianus saja. Pada tahun 204, tulisan dari Hippolytus. Siapa itu Hippolytus? Hippolytus adalah murid dari Irenaeus. Irenaeus murid dari Polikarpus. Polikarpus murid dari Rasul Yohanes. Jadi kita bisa bayangkan generasi keempat dari kerasulan Yesus Kristus itu menuliskan bahwa kejadian kelahiran Kristus itu, dia menuliskan begini dalam Commentary of Daniel tahun 204 Masehi, dia menuliskan gini, Pro Octon Kalandon Januarion. 8 hari sebelum kalender Januari. Nah, kalau dia bicara tentang kalender Januari, 1 Januari, 8 hari sebelumnya itu kelahiran dari Tuhan kita. Coba dihitung kita. 1 Januari, mundur ke belakang 8 hari. Ketemu tanggal apa?
25 Desember. Dan ini semua adalah catatan-catatan Bapak Gereja pada abad kedua dan masih ada banyak lagi, Pastor Wigan. Ya. Bu, saya ini mau bacakan satu ayat ya. Yes. Sebenarnya ayat ini sebenarnya bisa menjadi clue. Ya. Kapan kira-kira Yesus dilahirkan ke bumi ini? Ya. Ya. Nah, mungkin Ibu Rita bisa menjelaskan ayat ini dari sisi kontekstual latar belakangnya ini ya Bu ya. Ya. Lukas 1 ayat yang ke-26. Sebab ini salah satu catatan yang begitu jelas. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dan di situ ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi announcement ke Maria ini terjadi dalam bulan yang ke-6 tadi, ada petunjuknya. Dan dari situ kita bisa hitung langsung. Nah, kita harus membaca ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang kehamilan dari Elizabeth. Jadi terjadinya annunciation, konsepsi itu adalah bulan ke-6 dari kehamilannya Elizabeth. Oke, Bu, saya baca ayat ke-24 sebentar supaya pemirsa juga lebih akan nyambung. Ayat ke-24, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Baru ayat ke-26 dalam bulan yang ke-6. Nah, jadi bulan ke-6 ini konteksnya bicara tentang kehamilannya jadi Elizabeth. Bukan dari Bulan tahun ke-6-nya barunya kita bukan Israel, tetapi bulan ke-6 dari kehamilan Elizabeth. Oke, Bu. Bulan ke-6-nya Israel itu Elul, tapi bukan dihitung dari bulan Elul, tapi bulan ke-6 kehamilannya Elizabeth. Nah, ini menarik sekali. Tuhan begitu menjagai Maria. Anda bisa bayangkan, seorang perawan yang belum menikah, tapi tiba-tiba dia hamil. Apa yang terjadi di kampungnya? Nah, Maria ini berada di Nazaret, sedangkan Elizabeth itu berada di Hebron. Kalau kita lihat petanya, Nazaret ke Hebron itu harus melewati 2 kali nyebrang sungai Yordan. Dan kalau dihitung secara total 188 kilometer. Jadi Anda bisa bayangkan dalam keadaan hamil, malaikat itu bilang, kunjungilah sanakmu yang juga hamil yang tidak pada mestinya pada masa tuanya. Kamu juga hamil secara luar biasa dan sanakmu juga hamil secara luar biasa. Nah, di sini Tuhan memberikan teman bagi Maria. Anda bisa bayangkan seorang perawan tiba-tiba hamil. Apa nanti kata orang di kampungnya? Dan dia memiliki seorang tunangan yang bernama Yusuf yang bisa menjadi pengantarnya dari Nazaret ke Hebron supaya dapat mengantarkan Maria ini. Kenapa Tuhan menyuruh Maria harus ke Hebron? Supaya dalam keadaan hamilnya itu jangan menjadi polemik di Nazaret. Nah, kenapa Nazaret itu harus ditinggalkan dan harus ke Hebron? Karena di Hebron adalah rumah seorang Zakaria, dia adalah imam. Kalau imam, dia memiliki kuasa apa? Dia memiliki kuasa untuk menikahkan pasangan. Jadi kalau kita ditanya kapan Yusuf dan Maria itu menikahkan, siapa yang menikahkan? Zakaria. Karena 2 orang ini bersama-sama menerima mukjizat dalam waktu yang bersamaan. Nah, dari situ juga, di situ Tuhan betul-betul menjagai Maria untuk mengandung anak Allah yang inkarnasi ini supaya jangan ada gangguan. Dan 2 orang suami istri ini menjadi saksi bahwa bayi yang dikandung Maria itu bukan aib. Maka ketika Maria itu datang kepada Elizabeth berkata apa? Siapakah aku sehingga ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi di sini Elizabeth sudah tahu bahwa bayi yang ada di kandungan Maria itu bukan aib. Dia tahu di situ adalah Allah yang inkarnasi. Nah, ini menarik juga. Nah, kalau dihitung bahwa itu adalah bulan ke-6 dari kehamilan Elizabeth,
Pertanyaannya, masalahnya. kapan dia hamil Kapan ya? dia hamilnya? Nah, kalau kita membaca kitab Lukas itu membahas dengan sangat jelas bahwa Zakaria ini adalah rombongan dari golongan Imam Abia, yang dimana dia adalah golongan imam ke-8. Nah, golongan imam yang pertama yang mendapatkan jadwal piket itu adalah Yoyarif, seperti yang ditulis dalam 1 Tawarik pasal 24. Nah, yang pertama kali melayani di Bait Allah itu siapakah? Rombongan, pasti rombongan Yoyarif yang pertama. Tapi apakah rombongan mereka itu memulai jadwal piket mereka itu di bulan Nisan? Ternyata enggak. Mereka memulai jadwal piket mereka itu adalah dari bulan Av, seperti yang ditulis dalam Esra 7 ayat 8 sampai 10, Pastor Wigan. Esra 7 ayat 8. Ayat 8 dulu aja. Lalu tibalah di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, Ya. ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ya. Jadi artinya rombongan piket seperti yang ditulis dalam 1 Tawarik 24 dimulai dari Imam Yoyarif pada bulan Av, karena di situ pertama kali orang Israel nginjak di tanah perjanjian kembali mengadakan ibadah di sana. Dan ini bisa juga kita konfirmasi dalam kitab tradisinya orang Yahudi dalam Ta'anit 29a, ketika Bait Allah itu runtuh tahun 70 Masehi. Itu terjadi pada tanggal 9 bulan Av, bulan yang sama. Siapa yang piket saat itu? Dia adalah Yoyarif. Nah, kalau memang bulan Av itu adalah bulannya Imam Yoyarif, maka rombongan piket yang ke-8 Zakaria ini dapat kita perkirakan bahwa saat dia melayani di Bait Allah untuk menyalakan ukupan itu terjadi pada kira-kira bulan September Oktober pada sekitar Hari Raya Sukkot. Yang artinya di situ adalah bulan pertama dari kehamilan Elizabeth. 6 bulan berikutnya masuk ke bulan Romawi kita itu seperti bulan Maret. Nah, jadi bapak-bapak gereja di sini betul-betul menulis secara cermat dari perhitungannya yang juga dikonfirmasi dari Esra 7 ayat 8 tadi, Pastor Wigan. Jadi kita memiliki banyak sekali referensi dan bukti. Nah, satu saksi bukan saksi. Tapi kita memiliki banyak saksi. Pertama, di kitab kanonik sendiri dalam Esra 7 ayat 8 tadi. Satu. Yang kedua, dalam kitab tradisinya orang Yahudi yaitu Ta'anit 29a yang mengatakan ketika Bait Allah itu runtuh pada bulan Av tanggal 9, yang sedang melayani Bait Allah itu adalah rombongan orang-orang dari Imam Yoyarif. Nah, itu dua. Yang ketiga, dalam catatan Yosefus mengenai the War of the Jew juga mengatakan bahwa itu terjadi pada bulan Av. Dan kita memiliki banyak sekali referensi untuk mendukung bahwa Yesus betul-betul lahir pada bulan Desember. Saya simpulkan dulu nih Bang ya, supaya nggak pusing. Jadi kalau kita lihat dari Lukas 1 ayat 26 tadi, pada bulan ke-6. Lalu kehamilan Elizabeth. Lalu kita tarik dari piketnya Zakaria yang ya, merupakan rombongan Abia. Rombongan Abia itu kemungkinan sekitar bulan September. Yeah. Jadi kalau bulan ke-6 ya sekitar Maret. Mengandung 9 bulan ya jatuhnya bulan 12 lagi. Nah, jadi kalau seandainya orang sampai hari ini mempersoalkan kenapa Yesus Kristus lahirnya nggak ada hubungannya dengan 7 hari raya, mereka lupa bahwa kejadian manusia itu adalah
ketika dia bakal anak di rahim ibunya, Iya. bukan pada saat dia lahir. Nah, Dan bulan yang penting di situ adalah bulan Nisan ya, Ya. mencatat sejarah banyak tentang manusia dan keselamatan manusia itu dibuatnya di bulan Iya. Nisan. di bulan Nisan. Kok jadi saya jadi ingat cerita tentang kitab Esther. Yes, itu juga terjadi Iya pada kan? bulan Nisan. Bulan Nisan. Iya. Nah, kalau kita baca itu di dalam Esther 3:12 dekret untuk pemusnahan Israel itu di bulan Nisan itu. Iya. Dan puasanya Esther Iya. itu tepat pada 14 Nisan, pada saat 14 hari Nisan Paskah. dimulainya, Ya. pada saat Paskah. Ya, Pada hari yang ketiga terjadi mujizat kehidupan. mujizat kehidupan. Dan di situ Yesus 3 hari kemudian bangkit dari kematiannya. Yesus disalib tanggal berapa, Ibu? 14 bulan Nisan. 3 Sama, hari. paralel dengan Paralel puasa Esther. puasa Esther. Ta'anit Pada Esther. hari yang ketiga di zaman Yesus terjadi Mujizat kehidupan, Yesus bangkit di antara orang mati. Jadi di sini kita terlalu banyak memiliki bukti-bukti ya. Di dalam hukum Taurat itu ada yang namanya hukum dui ganda saksi. Iya. Satu saksi bukan saksi. unus testis nullus testis. Unus testis, nullus testis. Hukum dui ganda saksi yang ditulis dalam Ulangan 19 ayat 15. Dan kita mendapatkan banyak kesaksian di sini. Kesaksian pertama Esra 7 ayat 8. Kesaksian kedua Ta'anit 29a. Kesaksian ketiga masih ada tulisan Josephus, tulisan-tulisan Bapak Gereja yang dapat mengkonfirmasi bahwa konsepsi terjadi pada bulan Maret, lahirnya nanti bulan Desember. Oke, jadi saudara, kita tidak perlu mempertentangkan dan ngotot Desember pasti bukan. Nah, Iya. ini barusan udah Iya. dijabarkan dengan begitu banyak bukti-bukti bahwa memang kemungkinan besar bulan Desember. Iya. Nah, Bu, bagaimana dengan dalil-dalil yang seperti ini? Nggak mungkin bulan Desember karena ada gembala-gembala di Padang katanya. Iya. Itu Kan kan musim dingin. Musim dingin. Nah, kita selalu berpikiran bahwa agama Kristen itu berasal dari barat. Ya. Tetapi agama Kristen itu berasal dari Yesus yang lahir di Bethlehem Efrata, di tanah suci Israel, dan itu menjadi bagian dari Asia juga di Timur Tengah. Jadi memang kalau ukurannya Eropa memang dingin banget, nggak mungkin. Nah, Salju. tapi kalau kita melihat bahwa sedingin-dinginnya apa yang terjadi di Israel sana, di situ tetap tidak sedingin seperti dinginnya di Eropa. Nah, satu lagi, mereka harus mengingat bahwa persembahan korban di Bait Allah itu terjadi, diberikan setiap hari. Bukan ada kalau winter libur, enggak. Ya. Karena mereka setiap hari harus mempersembahkan korban di Bait Allah. Nah, disinilah kita harus mengetahui bahwa ketika kita merayakan Natal, di situ juga kita sekaligus merayakan Paskah. Jadi jangan takut bahwa seharusnya kita merayakan Paskah yang lebih besar daripada Natal. Ingat bahwa ketika setiap kita merayakan Natal, di situ juga kita merayakan Paskah. Kenapa? Karena Yesus lahirnya bukan di tempat sembarangan. Ya. Ketika Yesus lahir pada 25 Desember, konsepsinya terjadi pada sekitar bulan Maret, dan di situ terjadi Hari Raya Paskah. Nah, artinya di situ Paskah berhubungan erat dengan kelahirannya juga. Satu lagi, Yesus Kristus lahir nggak di sembarang tempat. Lahir di sebuah kandang domba, yes. Tapi biasanya kita nambah-nambahin kandang domba yang hina, nggak hina lagi. Dan tempat itu ada di dalam nubuat di banyak tempat di Perjanjian Lama. Yang pertama ada di Kejadian 35 ayat 21. Yang di situ ada satu tempat yang namanya Migdal Eder yang menjadi penghiburan bagi Israel karena dia sedang kehilangan istri yang dicintainya, yaitu Rahel. Kejadian 35 ayat 21, Pastor Wigan. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Nah, ada Migdal Eder. Kemudian kita baca lagi dalam Mika pasal 4 ayat 8. Migdal Eder ini suatu tempat atau suatu bangunan atau apa? Migdal itu adalah menara, Ya. Eder itu kawanan domba.
Menara kawanan Jadi domba. ini arti harfiahnya menara kawanan domba yang nanti di kemudian hari ketika bait Allah itu didirikan oleh Salomo, Migdal Eder ini menjadi tempat yang khusus, menjadi tempat yang suci untuk memasuk seluruh korban-korban yang diberikan di bait Allah. Jadi di sanalah Israel memasang kemahnya di Yes. seberang bangunan tempat kawanan domba ini. Ya, betul. Oke, tadi lanjut Pastor Wigan. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Nah, dan kalau kita membaca Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, dan terakhir Mika 5 ayat 1, bicara tentang menara kawanan domba kembali. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Disebut apa? Bethlehem Efrata. Nah, kalau kita membaca terjemahan Targum Jonathan untuk Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1, Jonathan ben Uziel selalu menambahkan kata-kata Malcha Mesiha. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ketiga ayat ini adalah tempat di mana nanti Sang Mesias yang dijanjikan itu hadir. Itu makanya Pastor Wigan waktu Majus datang kan langsung ngadep kepada Herodes. Iya. Kan nanya nih, di mana raja itu akan dilahirkan? Iya. Nah, terus sudah gitu kan Herodes kan kumpulin ahli-ahli kitab kan. Iya. Di sini selalu jadi pertanyaan saya nih dari dulu nih. Iya. Apa jawaban ahli kitab nih terhadap pertanyaannya? Bethlehem Efrata. Ini ternyata. Iya, karena mereka apa? Iya. Sudah mempercayai jauh sebelum Yesus itu lahir bahwa Sang Mesias lahir di tempat yang khusus di Bethlehem Efrata di Migdal Eder. Jadi pertanyaan itu nggak random ya? Nggak Karena random. Kan selama ini kan kita bayanginnya gini, raja-raja dari timur ini datang nyari bintang kan? Nyari bintang, yes. Nah, oke, saya bisa ngerti bahwa bintang itu kemudian ngantarkan mereka ke Yerusalem. Ya. Ngerti saya. Tapi bagaimana caranya bintang itu? Apakah ada tanda panahnya dari atas sana? Ini dia nunjuk ke satu tempat tentang kelahiran Yesus, kan enggak? Ya. Itu kan secara umum membawa kepada Yerusalem. Yes. Makanya terus ahli-ahli kita bertanya kepada Ke Herodes, Herodes. di mana Ya. letak persisnya kan Ya. gitu ya? Baru kemudian tanya kepada ahli-ahli Ahli Taurat kitab. dan mereka langsung berkata Bethlehem Efrata. Nah, Bethlehem Efrata itu dalam tadi terjemahan dari siapa Ibu? Yang Jonathan ben Uziel Jonathan, selalu menambahkan kata Malcha Mesiha. Raja Mesias akan lahir di sini. disitulah jelas Ya. jawabannya. Jadi kelahiran Yesus di Bethlehem Efrata bukan hanya kepercayaan orang Kristen, tetapi ada di kepercayaan orang Yahudi jauh sebelum Yesus lahir di situ. Oke. Nah, dan di Migdal Eder, dalam perjalanan ibadah orang-orang Israel, menara kawanan domba itu adalah kandang domba yang khusus ada di dalam asuhan para imam di Yerusalem, bahwa di situ memasok seluruh korban yang dipersembahkan di bait Allah. Ini bisa kita baca dalam Bilangan 28 ayat 3, Pastor Wigan. Jadi ini bukan tempat yang sembarang-sembarang. Bilangan 20. 8 ayat 3. Oke. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur 1 tahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Korban bakaran domba setiap hari, nggak ada kecuali winter kan? Setiap hari. Nggak ada kecuali hujan, nggak ada kecuali hujan, nggak ada kecuali winter, nggak ada kecuali salju. Tapi setiap hari harus memasok korban yang ada di bait Allah. Jadi kalau Allah itu inkarnasi dan dia menjadi anak domba yang dari Tuhan, yang menjadi penggenap bagi semua korban yang dipersembahkan di bait Allah itu, maka haruslah Allah yang inkarnasi lahir di tempat yang sama yang mengakhiri semua korban-korban yang ada di bait Allah itu, maka dia harus lahir di situ. Jadi sekarang kita jangan pernah ngomong lagi bahwa
Yesus lahir di kandang domba yang hina. Ini bukan kandang domba yang hina, tetapi kandang domba yang memang tempat khusus, tempat suci yang disucikan untuk masuk semua persembahan korban di bait Allah. Oke. Jadi ini adalah suatu tempat yang dipelihara oleh imam-imam. Yes. Itu satu ya. Sehingga ini adalah tempat yang layak bagi Tuhan Yesus yang berinkarnasi untuk dilahirkan. Nah, satu lagi hal yang sangat menarik. Ada seorang yang langsung lurus menunjuk ke hidungnya Yesus. Inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Nah, siapakah yang menunjuk ke hidungnya Yesus itu? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Kita ingat lagi dong apa yang ditulis dalam kitab Lukas pasal 1 itu. Bahwa Yohanes Pembaptis, dia adalah putra dari Elisabet dan Zakaria, yang dimana kedua orang tuanya menjadi saksi hidup kelahiran dari Allah yang inkarnasi. Dan Elisabet sendiri menyebut kepada Maria, siapakah aku sehingga ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu dari Tuhanku, ibu dari Allah yang inkarnasi. Dan tentu saja Yohanes Pembaptis tahu bahwa kelahiran Yesus nggak di sembarangan tempat, tapi di Migdal Eder, sehingga dalam Yohanes 1 ayat 29 dia secara lurus menuju ke hidungnya Yesus. Menarik sekali ayat ini, Pastor Wigan. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ini tidak out of nothing tiba-tiba ngeklaim, enggak. Ini ada runutan sejarahnya dan kemudian disimpulkan oleh Yohanes Pembaptis bahwa memang Yesus adalah anak domba yang dari Tuhan yang menghapus dosa dunia. Kelahirannya sangat khusus, ada di Migdal Eder. Maka setiap kita merayakan Natal yang Yesus itu lahir di Migdal Eder, maka sekaligus pula kita memperingati kematiannya. Bahwa dengan lahirnya di Migdal Eder, maka pastilah Yesus itu nanti akan mengakhiri semua korban-korban yang dipersembahkan di bait Allah itu. Oke, Bang ya. Jadi kita sudah tidak perlu memperdebatkan atau merasa kalau kita merayakan Natal itu Dewa Matahari. Enggak ya? Enggak. Ternyata secara tradisi juga memang kemungkinan besar dan bahkan kita bisa lihat bahwa Yesus memang lahir di bulan Desember. Yes. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi gimana sih kita merayakan Natal gitu? Ya. Ya. Kan ada yang bilang tidak boleh meriah sebab Yesus dilahirkan atau datang dengan keadaan hina, jangan bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Tapi ada satu kutub lagi yang bilang harus mewah. Sebab kalau dibilang kemewahan Natal itu pemborosan, ingat peristiwa Yudas yang berkata kepada perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus, untuk apa pemborosan ini? Justru itu yang ditentang. Nah, ini gimana nih, Bang? Ya. Jadi seolah-olah kalau ngerayain Natal itu jadi mewah-mewah gitu. Ya, ada yang harus sesederhana mungkin, ada yang harus semewah mungkin. Okay. Yang sederhana ngeliat yang mewah langsung dihakimin, Alergi. yang mewah juga ngeliat yang Sederhana juga alergi. Aduh, oke. Nah, ini kan the way orang percaya merayakan Natal. Iya, iya. Tapi tadi saya juga mau namain dulu, Pastor Wigan. Iya. Dengan semua yang kami ungkapkan melalui Ibu Rita barusan ini, Mm-mm. kami juga nggak mau bilang bahwa pandangan kami ini adalah pasti paling benar. Nanti jadi polemik nih, kalau Iya. begitu caranya. Kalau masih ada yang tetap mau percaya bahwa itu adalah perayaan pagan, ya silahkan. Tapi kami udah ungkapkan di sini secara jelas, dasar sejarahnya ada, dasar Alkitabnya ada. Iya. Supaya dengan pengungkapan ini kita bisa lapang gitu loh. Bisa lapang, kita bisa tetap merayakan Natal dengan sukacita ya. Itu tujuan kita. Tapi kalau mau tetap ditentang begini dan begitu ya silahkan aja. Nggak Dan masalah. Dan gitu ya. saya tambahkan lagi, perayaan Natal juga tidak perlu dipersoalkan karena Jangan tadi dipersoalkan. ayat sudah kita baca ya, Ya. Lengkap yang kok di tadi. awal Iya. bahwa
kebangkitan, kematian, dan kelahiran. Ini Iya. satu paket. Lengkap, Satu paket. Perlu untuk diberitakan. Betul. Jadi kita nggak perlu mencibir Nah ini orang-orang ini, yang ini, merayakan ini. Natal. Jadi, kalau tetap mau ada perbedaan nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi jangan saling nyibir gitu. Untuk yang nggak mau merayakan Natal ya sudah gitu, nggak masalah. Tapi Iya. untuk yang mau merayakan Natal dengan apa yang kami ungkapkan di sini terus jadi happy, ya udah juga dong. Jangan ada yang marah gitu loh. Itu maksudnya ya cara kita. Nah sekarang baru ke aplikasinya. Iya. Apakah Natal itu harus dirayakan dengan sesederhana mungkin, ataukah ini harus dilaksanakan dengan semewah mungkin? Bagaimana cara pandangnya gitu ya? Iya, iya. Oke. Mungkin dari Ibu Rita dulu. Ya, seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 8 tadi, bahwa kelahiran, kematian, kebangkitan adalah satu paket dan itu diperingati. Kata peringatan tentu saja nggak sama dengan kata perayaan. Tetapi kata perayaan pun tidak ada larangannya. Iya. Jadi kita yang harus menimbang sendiri apakah yang lebih patut. Kalau keadaan kita memungkinkan untuk memiliki cara memperingatinya dengan lebih daripada biasanya, kenapa enggak? Iya. Nah, kita kan bukan boleh nggak boleh, tapi Ya. patut nggak patut, baik dan tidak baik. Ya. Begitu. Saya dulu kan ada cerita tuh Bu yang tentang apa itu ya, ada anak kecil yang nggak bisa ngerayain Natal karena nggak punya korek atau apa tuh kan, ada Ya. kan? Jadi kan suka digambar ini dalam kartun-kartun, dalam cerita-cerita itu bahwa akan sangat sengsara kalau orang itu dalam kondisi Natal nggak bisa nikmatin gitu, karena keadaan, mungkin karena sakit, mungkin karena ini dan itu. Saya terpengaruh suatu hari itu Natal, dan hari itu saya lagi bangkrut-bangkrutnya. Asli nggak ada uang sama sekali, dan saya waktu itu jauh dari keluarga. Jadi keinget cerita tentang wah Natal hari ini jadi nggak bisa dinikmatin, jadi sedih sekali dan selanjutnya. Pernah tuh saya kejadian begitu. Tapi belakangan saya baru sadar, perayaan Natal tuh bukan mengenai seberapa kita punya loh. Perayaan Natal itu adalah seberapa kita mengerti firman Tuhan, Dan mensyukurinya. mengerti bahwa Yesus lahir di Migdal Eder, bahwa Yesus harus dirayakan kelahiran, kematian, kebangkitan. Ini loh yang berharga. Bukan soal ada sama keluarga. Bisa aja kita nggak ada sama keluarga pada saat Natal. Tapi kalau hari itu kita ada sama Tuhan, pada saat itu kita bisa nikmatin kesendirian kita itu sama Tuhan, itu juga jadi berharga. Itu loh perayaan Natal. Yes. Mungkin kita nggak punya uang saat itu, so what? Mungkin saat itu kita sakit, ya berarti kalau sampai sakit banget sampai kita mati di hari Natal. Emang kenapa? Ya. Jadi ayo kita harus punya paradigma seperti itu. Jangan kepengaruh sama cerita-cerita di Anderson, cerita-cerita kartun dan lain-lain. No, Natal adalah kita. Natal adalah bagaimana kita menikmati firman. Iya. Jadi kalau saudara yang berkelebihan ya, jangan lupa berbagi justru ya. Ya. Pada saat Natal supaya orang-orang yang berkekurangan yang mau merayakan Natal juga bisa merayakannya. Ya. Dan kalau kita tadi yang seperti Pastor Ruli katakan, kita lagi nggak ada uang, ya nggak usah juga maksain sampai ngutang-ngutang tetangga. Iya, jangan gitu. Masih beli baju baru, aduh. Iya. Jadi nggak asik deh kayak begitu. Jadi rayakanlah sesuai dengan konteks keadaan kita. Yang penting situasi hati kita, bagaimana cara kita merayakannya, kita ada dalam sukacita. Dan yang terpenting Bang, kita harus pastikan juga nih Bang, kita mau ingetin bahwa bukan hanya kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus nggak pernah lahir di hati kita. Iya. Nah ini yang lebih ironi lagi. Kita rajin ngerayain kalau perlu besar-besaran, tapi Yesus sendiri nggak pernah lahir di hati kita. Ya, ada banyak hal tentang Natal yang perlu kita sorotin. Sisi lainnya lagi gini loh. Banyak orang ya yang cuman datang ke gereja tuh di hari Natal. Puji Tuhan, dia datang di hari Natal itu puji Tuhan. Tapi kehadiran di hari Natal itu sebetulnya hanya syarat sebetulnya buat banyak orang. Supaya mereka hadir dalam ibadah Natal. Habis itu pulang mabok.
Ini kata Kristen napas bang, Iya. Natal Paskah. Enggak, karena udah datang ke gereja nih. Iya. Tahun itu dia udah datang ke gereja, selesai pulang gereja, pulang abis itu mabok beberapa hari. Iya. Atau mereka mau ngerayain Natal dengan cara yang gimana gitu ya, yang gimana banget. Tapi kan udah ngerayain di gereja. Iya. Jadi kayak udah pengesahan gitu loh. Dia mau bikin apa aja udah terserah deh, yang penting dia udah ke gereja. Nah, cara-cara pikir begini loh yang merendahkan Natal. Iya. Akhirnya memang Natal itu bisa dinikmatin dengan setting dekor yang keren, makanannya enak dan lain-lain. Tapi kita jadi nggak menghargai Natal. Karena cuma syarat akhirnya Natal itu. Iya. Cuman kewajiban agama Iya. doang. Begitu datang ke gereja pun dia udah ngeliat-liat jam nih. Aduh, udah belum selesai nih, khotbahnya nggak enak lagi nih. Kan gitu kan? Iya. Iya. Ayo dong, yuk kita udah tahun 2023 ini. Nah bang, saya mau menyoroti dari angle yang lain nih bang, Iya, oke. tentang apa yang tadi. Memang banyak orang Kristen yang cuma datang ke gereja napas Natal Paskah, dia napas cuma setahun cuma 2 kali doang. Ya harusnya napas itu kan setiap saat. Ini cuma Natal Paskah doang. Nah kita juga tidak perlu mencibir ya atau memandang rendah orang-orang yang dia mah cuma datang Natal dan Paskah. Ya. Kalau saya bang sebagai pemberita firman, justru saya mau ngajak saudara-saudara yang lebih rajin ibadah untuk mendoakan mereka supaya ketika pemberitaan firman di hari Natal itu justru jadi kesempatan mereka untuk mendengar Injil. Ya. Tapi juga begini dong. Ya. Oke, bagus lah. Iya. Bawa orang datang ke gereja dan lain-lain. Iya. Tapi ya, kita sebagai orang yang membawa orang lain ke gereja dituntut apa? Contoh hidup. Yes. Udah bagus kita membawa orang, tapi terus Iya. kalau kita nggak ngasih contoh hidup. Iya. Jangan-jangan dia tidak bawa ke gereja karena lihat kelakuan kita. Lu aja begitu, kenapa gue Iya, mesti ke gereja kenapa lagi? ke gereja? Wah, lebih repot lagi nih. Iya. Nah, ngomong soal Natal, kalau tadi saya yang kritik seperti tadi itu, sebetulnya saya juga nggak lagi menyalahkan Bapak Ibu, enggak. Iya. Saya lagi cerita tentang hidup saya dulu. Iya. Saya nggak nunduk orang lain, saya dulu begitu loh. Iya. Andaikan ternyata ada di antara Bapak Ibu yang sama seperti saya, yuk berubah. Gitu. Ya, it's okay. Ya, oke. Bang, seru banget pembicaraan kita dan saya percaya kita semua banyak belajar. Ibu Rita, Ya. thank you so much Sama-sama. sudah mengisi di edisi spesial Natal ini dan jadi Pleasure. berkat banget kasih kita banyak pencerahan-pencerahan pada kesempatan Selalu ini. pengetahuan yang baru. Iya. Bu, mungkin Terima ada kasih. sedikit closing Ya. statement. Closing statement saya seperti yang dibuka oleh Pastor Wigan tadi mengenai orang itu selalu percaya kepada Google. Langsung buka Encyclopedia Britannica misalnya. Kalau ngetik 25 Desember itu ada hubungannya dengan pagan. Tapi Encyclopedia Britannica sendiri pun itu banyak kali direvisi. Kita harus membaca ensiklopedia sebelumnya juga. Karena di situ ada revisi. Encyclopedia Britannica edisi yang ke-11 tahun 1910 pernah menulis bahwa Bapak Gereja Theophilus dari Antioquia itu sudah merayakan Natal 25 Desember tahun 180-an Masehi. Wow, Nah, abad tua. berarti abad kedua. Hippolytus menulis dalam bukunya Commentary of Daniel bahwa Yesus lahir 8 hari sebelum kalender Januari. Ini catatan Bapak Gereja. Di catatan Gereja Purba di Apostolorum Didaskalia itu menuliskan bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Kislev kalender Yahudi. Tahunnya tahun 3757 kalau diikualkan dengan tahun Romawi itu jatuh pada tanggal yang sama 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Jadi ada banyak sekali catatan-catatan gereja purba, Apostolorum Didaskalia Koptik maupun Yunani maupun Syria semuanya menuliskan 25 Kislev yang dimana 25 Kislev menurut catatan dari Alfred Edersheim pada tahun 1883 bahwa itu adalah hari yang sama dengan hari Hanukkah. Yang artinya polemik yang pertama kali diungkapkan oleh seorang teolog Jerman Paul Ernst Jablonski pada abad ke-18, polemik ini sebenarnya seharusnya sudah selesai pada tahun 1883 dari tulisan Alfred
Edersheim yang dalam bukunya yang terkenal yaitu The Life and Times of Jesus the Messiah. Dia menuliskan di situ bukti-bukti mengenai kelahiran Yesus yang memang terjadi pada tanggal 25 Kislev, Hanukkah, yang equal dengan kalender Romawi 25 Desember. Jadi jangan takut untuk merayakan 25 Desember. Bang. Gimana Bang? Mau bilang selamat Natal. Nikmati Natal ini dalam kebebasan, dalam sukacita, karena kita ngerti dasar-dasarnya dipelajari dari acara We Talk ini melalui Bu Rita. Selamat Natal. Selamat Natal. Saya juga mau bilang selamat Natal, rayakan Natal dengan sukacita dan bagikan sukacita itu kepada sekeliling kita. Supaya jangan hanya kita yang senang-senang sendiri, tetapi sementara di sekeliling kita menangis. Jadi kalau saudara bisa membagikan sukacita itu, why not? Dan pastikan Yesus lahir di hati setiap kita. Oke, thank you so much Ibu Rita sekali lagi. Dan saudaraku, minggu depan adalah We Talk terakhir di tahun 2022 dan kita akan ngobras kita yang terakhir minggu depan, ngobrol santai Alkitab ya. Dan kita sudah sampai pembahasan kitab 2 Samuel. So next week ngobras kitab 2 Samuel masih bersama Ibu Rita lagi. Thank you Bu. Oke, sampai jumpa minggu depan di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you. God bless. Shalom. Yehuda, Yetzem Moshe beIsrael.